Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 361 Misteri Naga Iblis. Zuo Yu duduk di ruangan redup ini, menutup matanya dan melihat situasi di dunia Qian Kun. Ada banyak ramuan di bidang obat yang sudah matang, dipetik oleh pria hijau kecil itu dan disisihkan. Cao Dronling akan meletakkan ramuan ini di kuali Tongtian untuk disimpan, dan ketika dia punya waktu, dia akan menyempurnakan beberapa ramuan. Zuo Yu tidak melihat gadis-gadis itu bermain di luar, jadi dia segera menyusupkan kekuatan mentalnya ke dalam ruangan. Seluruh tubuhnya sangat panas, gelombang udara panas melonjak ke atas kepalanya, hidungnya juga panas, tetapi dia menarik napas dalam-dalam. Napas, dan mulai menggunakan teknik mental Bingxin. Saya tidak membiarkan mimisan saya keluar. Seperti yang diharapkan, para wanita itu mulai berlatih metode mental Suanyin. Kali ini mereka tidak duduk bersila di tanah, tetapi berbaring di ruangan yang luas dan bersih. 7 wanita berbaring di tanah dengan kepala saling berhadapan, dikelilingi itu membentuk lingkaran, seperti bunga mekar yang terdiri dari 7 kelopak giok putih. Yang paling mempesona adalah 7 pasang kelinci salju dan 14 biji teratai merah ceri, yang membuat adik laki-laki Zuo Yu sangat tidak jujur. Ketujuh wanita itu bergandengan tangan, memejamkan mata, dan ada sedikit rasa dingin di tubuh giok. Energi yin menyatu dan melebur menjadi kabut putih, lalu masuk ke tubuh wanita tersebut. Zuo Yu mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, memperhatikan 7 tubuh seputih salju dengan hati-hati. Sosok mereka dapat dilihat sekilas. Zuo Yu menjilat bibirnya, dan bergumam, Yan Xuan dan Sialan adalah yang terbesar. Dong Yun, Dong Yao, Tian Zihan yang terbesar kedua, Shan Shan, Vixen kecil ini tidak sekecil Sui Xin. Aku benar-benar ingin menggosoknya satu persatu. Setelah membaca di atas, Zuo Yu melihat ke bawah, yang membuatnya semakin gelisah. Setiap negeri misterius memiliki ciri khasnya masing-masing, dan berbagai guncangan membuat jantungnya hampir berhenti. Zuo Yu menarik kekuatan mentalnya dan menarik napas dalam-dalam sejenak untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Dia telah melihat dan bahkan menyentuh tubuh Leng Yanxuan, Liu Shuixin, dan Tian Zihan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh saudara perempuan Dong, Bai Shanshan, dan Sialan dengan sangat hati-hati. Jika Dong Yun tahu bahwa Zuo Yu dapat melihat tubuhnya dengan jelas, Zuo Yu tidak akan dalam suasana hati yang baik sekarang. Adapun Sialan dan Dong Yao, mereka telah dilihat oleh Zuo Yu sejak lama, jadi mereka tidak akan terlalu menyalahkannya. Sekarang Zuo Yu semakin merindukan tubuh Dong Yun. Ini adalah pikiran jahatnya sejak dulu. Potong, hanya itu yang diperlukan. Saya pikir Jiusuan Tianzun memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya saat itu, tetapi pada akhirnya hanya ada 18 wanita yang tinggal di sisinya, dan mereka rela mati bersamanya. Hati mereka, menurut Jiusuan Tianzun pengalaman, pertama rebut tubuh lalu rebut hati, belum lagi gadis-gadis ini semua jatuh cinta padamu, bawa mereka pergi secepat mungkin. Cao Dronling berkata sinis. Zuo Yu melengkungkan bibirnya, dia juga ingin mengambilnya, tapi bagaimanapun juga, keduanya harus bersiap. Dia tidak ingin bergantung pada obat-obatan itu seperti yang dia lakukan pada Momokyu. Saat ini, Zuo Yu tiba-tiba memiliki ide yang sangat jahat, yaitu melepaskan semua gadis ini setelah mereka selesai berkultivasi dan tidak mengenakan pakaian. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi mungkin mereka bahkan dapat menyentuhnya. Ini adalah istana naga, dia tidak berani melakukan itu. Zuo Yu tinggal di sini selama 1 malam, dan malam ini sangat sulit baginya, karena dia hanya bisa menonton dan tidak bisa bergerak, yang membuat adik laki-lakinya menderita sekali. Apakah kamu siap? Aku akan segera mengirimmu ke sana. Ini menggunakan kekuatan semua ahli di istana naga iblis kita. Budak naga besar itu tiba-tiba muncul dan berkata, "Siap." Tepat setelah dia selesai mengatakan ini, budak naga besar menghilang ke dalam ruangan, dan ruang di ruangan ini terdistorsi, dan cahaya batu neon menghilang. Zuo Yu saat ini merasa dalam kegelapan. Ini dia, ini adalah dunia iblis, lebih baik kamu jujur. Suara budak naga besar terdengar, dan cahaya redup dipulihkan di ruangan ini, dan ruangan itu masih ruangan itu. Budak naga besar berdiri di depan Zuo Yu. Saat ini Zuo Yu menemukan bahwa budak naga besar ini tampaknya lebih kuat daripada yang dia temui di istana naga iblis. Ruangan ini adalah susunan teleportasi, bolak-balik antara dunia iblis dan dunia kultivasi.
Yang kamu lihat adalah avatarku di sini, kata budak naga besar. Dia memberitahu Zuoyu hal-hal ini, dan dia ingin memberitahu Zuoyu bahwa dia milik istana naga, kekuatan. Mata Zuoyu menjadi gelap, dan dia datang ke aula yang megah, yang sebenarnya penuh dengan budak naga. Melihat para budak naga ini, Zuoyu tertegun. Istana naga iblis ini tidak hanya ada di alam surga dan alam biara, tetapi juga di dunia iblis. Kekuatan para budak naga ini memang mengerikan. Zuoyu berdiri di depan aula ini, dan banyak budak naga menatapnya dengan mata merah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Lagi pula, puluhan budak naga di bawahnya semuanya berasal dari alam Ascension. Dan kekuatan yang besar budak naga di belakangnya bahkan berada di puncak Ascension. Semuanya, ini adalah manusia yang melindungi Great Lord Demon Dragon. Setelah 5 tahun, dia akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan seseorang yang telah memasuki Ascension Realm, jadi kita harus memberinya kekuatan untuk mengalahkannya. Orang dalam 5 tahun. Dalam suara tua dan serak para budak terdengar, menyebabkan budak naga berjubah hitam dan berkerudung di bawah banyak bicara. Untuk melindungi Great Dragon Lord. Zuoyu bingung. Bukankah karena dia naga ajaib tidak bisa dibangkitkan? Dia memandangi budak naga besar itu dengan heran. Budak naga besar itu menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan dia untuk tidak bertanya lagi untuk saat ini. Bos, apakah kamu punya rencana? Tanya seorang budak naga di bawah. Zuoyu tidak memiliki aura tersembunyi saat ini, sehingga orang-orang di bawah dapat merasakan basis kultivasinya. Dia adalah orang yang baru saja memasuki tahap akhir dari peringkat manusia surgawi, jadi mereka harus membiarkan Zuoyu memasuki kenaikan realm dalam waktu 5 tahun tidak mungkin. Aku ingin membawanya ke lembah naga. Begitu budak naga besar mengatakan ini, orang-orang di bawah semuanya tersentak. Zuoyu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata lembah naga. Menilai dari reaksi para budak naga di bawah, kami tahu ini bukan tempat yang mudah. Jika kamu yakin bahwa dia akan menerobos alam Ascension dalam 5 tahun, maka bawa dia ke sana. Aku tidak keberatan, kata seorang budak naga. Aku juga tidak keberatan. Tak satu pun dari orang-orang di bawah ini yang keberatan. Dalam pandangan Zuoyu, para budak naga ini sangat bersatu, dan kekuatan yang bersatu sangat menakutkan. Kalau begitu aku akan menyusahkan semua orang, kata Dalong Nu. Zuoyu terkejut bahwa Dalong Nu bisa mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepada orang-orang ini, dan sekarang dia sangat ragu. Setelah 3 jam, mari kita mulai. Kata Dalong Nu, dan membawa Zuoyu ke sebuah ruangan yang indah. Dalong Nu duduk di kursi dan memberi isyarat kepada Zuoyu untuk duduk juga. Begitu Zuoyu duduk, budak naga berkata, lembah naga iblis adalah tempat di mana Raja Naga Iblis telah tinggal selama puluhan ribu tahun, dan penuh dengan bahaya. Bahkan jika saya masuk, saya harus berhati-hatilah. Ketika Anda masuk ke dalam, Anda telah mengarahkan pandangan Anda pada ruang dan waktu, Anda tinggal di dalam selama 5 tahun, dan Anda hanya memiliki 1 tahun di luar, jadi Anda akan memiliki 25 tahun ketika Anda masuk ke dalam, kemampuan untuk memanipulasi waktu. Hati Zuoyu terkejut. Ini adalah kemampuan yang sangat misterius. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat menyadari kekuatan semacam ini. Jika mereka dapat menyadarinya, mereka dapat memanipulasi waktu. Naga sakti ini dapat memanipulasi waktu, sehingga dapat dilihat bahwa kekuatan naga sakti tidak boleh lebih lemah dari naga itu. Dalam ruang dan waktu itu, jika kamu memasukinya, kamu tidak bisa keluar tanpa Ascension Realm. Dalam 25 tahun, kamu harus memasuki Ascension Realm, jika tidak, kamu akan diserang oleh kontrak dan mati, berkata dengan sungguh-sungguh. Zuoyu mengangguk berat, lalu bertanya, mengapa aku yang melindungi naga iblis? Dulu ada 2 kekuatan di Istana Naga Iblis. Kelompok pertama adalah penjaga naga iblis, sekelompok orang yang ambisius orang, Nanshan akan membelot ke pengawal naga iblis, jika tubuh Raja Naga Iblis menghilang, mereka akan dapat mengendalikan kelompok budak naga tanpa pemilik kami, dalam rencana untuk menghidupkan kembali Tuan Naga Iblis. Mereka ingin menggunakan tangan tuan-tuan itu untuk menghancurkan naga iblis, tetapi mereka tidak mengharapkanmu untuk muncul. Budak naga itu menghela nafas. Saat itu, Tuan Naga Iblis direnggut olehmu, dan aku juga sangat marah, tetapi kemudian, setelah aku tahu rencana pengawal Naga Iblis, aku berterima kasih padamu, kaulah yang menyelamatkan Raja Naga Iblis. Menyelamatkan kami. Zuoyu tercengang, dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan hal yang begitu baik,
Pantas saja naga ini budak memiliki perubahan besar dalam sikap mereka terhadapnya. Pada saat ini, dia memikirkan Dong Yun, dan dia menebak bahwa Dong Yun pasti terkait dengan penjaga naga iblis, mungkin penjaga naga iblis yang membawa bencana ke Dong Yun. Ketua, apakah Anda tahu tentang Dong Yun? Zuo Yu bertanya. Budak naga besar mengangguk, aku tahu, aku tidak bisa memberitahumu detailnya, dia adalah orang yang sangat penting, jika dia mati, itu akan sangat merugikan Tuan Naga Iblis, bagi kami, dan penjaga naga iblis. Jadi penjaga naga iblis sekarang menghilangkan dampak kematian Dong Yijun pada mereka. Selama itu dihilangkan, itu berarti kematian Dong Yun akan datang. Sebentar. Sekarang Zuo Yu akhirnya mengerti situasi seperti apa Dong Yun. Itu adalah alat yang digunakan oleh penjaga naga untuk menghancurkan mayat naga dan mengendalikan budak naga. Seorang korban, ini membuat Zuo Yu sangat marah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Sebenarnya, kebangkitan naga ajaib tidak seseram yang kalian bayangkan. Meskipun naga ajaib memiliki karakter sihir, dia tidak buruk dalam dirinya sendiri. Dia memiliki dua jiwa, satu jahat dan satu benar. Jiwanya yang benar selalu telah menekan jiwa jahat. Ketika dia berdebat dengan Shenlong, jiwa yang benar dirusak, jadi pada saat itu jiwa jahatnya menduduki tubuhnya dan mengendalikan kita untuk melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Kemudian, Shenlong mengambil tindakan dan menempatkannya jiwa jahat itu adalah disegel, dan tubuh Great Demon Dragon juga diserahkan kepada kami untuk disimpan. Zuo Yu terkejut dengan apa yang dikatakan budak naga besar itu, bahwa masih ada hal seperti itu tentang naga iblis ini, hubungan antara iblis naga dan dewa naga sangat bagus. Terlihat bahwa tubuh naga ajaib belum dihancurkan oleh naga. Ini adalah sesuatu yang selalu membuat banyak orang bertanya-tanya, karena semua orang tahu bahwa naga ajaib dikalahkan oleh naga, tapi tubuh naga ajaib masih utuh. Bagaimana dengan jiwanya yang lurus? Zuo Yu bertanya. Jiwa keadilan terluka, dan diekstraksi oleh Shenlong dengan kekuatan ilahi, dan diserahkan kepada penjaga naga iblis. Setelah mengatakan ini, budak naga agung meraung dengan marah. Seperti Long Nu, penjaga naga iblis adalah sekelompok orang yang dilatih oleh naga iblis sebelumnya. Pikiran naga Nu dimanipulasi oleh naga iblis, tetapi penjaga naga iblis tidak melakukannya, jadi mereka ingin bunuh diri. Budak naga besar itu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia melanjutkan, mereka berbohong kepada kita untuk memancing tuan-tuan itu, mengatakan bahwa mereka dapat menghidupkan kembali Raja Naga Besar, tetapi sebenarnya mereka ingin menggunakan ini untuk menghancurkan Great Dragon Lord pada saat itu. Mereka mengirim pengawal naga iblis mereka sendiri, membunuh banyak orang di dunia kultivasi, dan membawa tubuh dan darah mereka kembali ke istana naga iblis melalui metode rahasia, dan membiarkan mereka berlatih semacam sihir. Zuo Yu mengerti sekarang, dia tidak dapat mengetahuinya sebelumnya, mengapa dia tidak berpikir bahwa budak naga yang kejam tidak menggunakan cara tercela untuk memaksanya menyerahkan mayat naga. Ternyata itu sifat budak naga ini tidak buruk, mereka selalu dikendalikan oleh jiwa naga iblis yang saleh. Yang telah melakukan kejahatan sepanjang waktu, memang penjaga naga iblis itu. Bab 362 Lembah Naga Iblis. Masalah di Lembah Naga benar-benar rumit. Zuo Yu mulai bersimpati dengan para budak naga ini. Mereka dibudidayakan oleh naga ajaib dengan metode rahasia. Mereka sangat kuat, tetapi pikiran mereka dimanipulasi oleh naga ajaib. Mereka melakukan hal-hal baik, tetapi naga jahat akan membuat mereka melakukan hal-hal buruk, tetapi sifat mereka baik, tetapi mereka harus melakukan hal-hal buruk tanpa sadar, mungkin hanya mereka yang mengerti rasa sakitnya. Kekuatan penjaga naga iblis tidak sebaik kita. Tubuh penjaga naga iblis masih memiliki kesadaran spiritual yang sangat kuat, yang terhubung dengan jiwa keadilan. Oleh karena itu, setelah penjaga naga iblis mati, mereka akan gunakan beberapa metode rahasia untuk memanipulasi semangat keadilan. Jiwa, manipulasi kami, kata Dalong Nu. Jadi, bukankah bagus jika aku mati dan mayat naga itu menghilang? Tapi mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk membunuhku? Aku bertemu Nanshan beberapa waktu yang lalu, dan dia berkata bahwa mayat naga itu tidak boleh dihancurkan. Kalau tidak dia nasibnya akan sengsara, bukankah dia anggota penjaga naga iblis? Tanya Zuo Yu. Ini ada hubungannya dengan Dong Yun, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Pengawal naga iblis tidak berani membunuhmu sekarang,
karena mereka sekarang mengetahui bahwa setelah kematian Raja Naga Iblis, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Jika lebih serius, dia dan kita semua akan mati. Dalong Nu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dong Yun adalah kuncinya. Zuo Yu tidak bisa mengetahuinya, tapi Dong Yun telah mengikuti Nanshan sejak dia masih sangat muda. Mungkinkah Dong Yun sudah menjadi kuncinya saat itu? Jika kamu membunuh Wang He, bukankah itu akhirnya? Jangan khawatir, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Mengapa kamu dan penjaga naga iblis tidak bisa melakukannya? Zuo Yu berkata dengan bibir melengkung. Sekarang dia mengerti bahwa hidupnya sebenarnya terkait dengan keberadaan dua kekuatan besar antara langit dan bumi. Apakah kamu tahu siapa Xiao Yi dari Tianyuanmen? Dia adalah avatar khusus dari pemimpin penjaga naga iblis. Penampilannya berbeda dari dewa aslinya. Kami baru mengetahuinya. Meskipun avatar ini tidak kuat, itu sangat kuat dalam hal menyelinap. Sungguh menakjubkan, dia melihat bahwa Anda memiliki potensi sebelumnya, dan ingin memenangkan Anda, tetapi cara dia melatih orang sangat kejam. Selama Anda tidak dapat memenuhi persyaratannya. Tidak peduli seberapa potensial yang Anda miliki, dia akan membunuh Anda. Jadi kontrak antara Anda dan Huang He dirusak olehnya, Huang He harus dibunuh oleh Anda. Pada saat kematian Huang He, Anda harus melahap jiwa Huang He untuk membubarkan kontrak. Jika tidak, kamu akan diserang oleh kontrak dan mati. Huang He hanya bisa diyakinkan dengan kalah, jiwanya bisa dimakan olehmu. Sekarang kau tahu, Xiao Yi juga mengambil langkah yang salah ini, dan sekarang dia menggantungkan semua harapannya pada kita, bajingan sialan. Zuo Yu terkejut lagi, kepala sekolah Yuanmen memiliki identitas seperti itu hari itu. Pemimpin penjaga naga iblis adalah keberadaan yang sama dengan budak naga besar. Para dewa semuanya berada di atas langit, dan kekuatan mereka sangat kuat. Pada saat ini, Xiao Yi juga diam-diam menyesali perencanaan pertempuran antara Zuo Yu dan Huang He untuknya. Jika Zuo Yu mati, dia tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Jiwanya bersedia membatalkan kontrak, jika tidak Zuo Yu akan tetap mati. Dia awalnya ingin membunuh Nanshan, karena Nanshan mengkhianatinya. Tetapi Nanshan memiliki cara untuk mencegah Dong Yun mempengaruhi kelangsungan hidup mereka setelah kematian, jadi Nanshan masih hidup. Nanshan adalah orang yang ambisius, dia menyukai kekuasaan, dan suka mengendalikan banyak orang. Orang-orang yang kuat bekerja untuknya, jadi dia juga melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal di dunia monastik. Suara budak naga besar menjadi serak, karena mereka dimanipulasi oleh naga jahat, dan mereka juga melakukan kebobrokan semacam itu. Astaga! Zuo Yu ingin mengutuk, tetapi dia tidak berharap dia dan Dong Yun terlibat dalam air berlumpur ini, yang membuatnya merasa bahwa hidup dan matinya tidak disengaja, dan dia membutuhkan kekuatan untuk mengubah situasi ini. Bagaimana dengan Shenlong? Apakah dia peduli tentang ini? Tanya Zuo Yu. Shenlong tidak tahu di mana dia meninggal sejak lama. Jika jiwa keadilannya tidak diserahkan kepada penjaga naga, banyak hal yang akan terjadi sekarang, keluh budak naga itu. Zuo Yu hanya bisa menghela nafas, yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan mengalahkan Huang He. Jika bukan karena kami telah bertarung dengan pengawal naga iblis sebelumnya, kami tidak akan membiarkanmu melakukan begitu banyak hal berisiko. Sekarang tidak ada cara lain selain membiarkanmu memasuki lembah naga iblis. Kata Dalong. Nu menghela nafas dan berkata, meskipun ada 25 tahun, dia tidak yakin Zuo Yu bisa memasuki alam Ascension. Bos, saya tidak ingin dimanipulasi oleh orang lain, dan saya tidak ingin mati, jadi saya akan hidup, tetapi saya memiliki masalah besar yang belum saya tangani. Kata Zuo Yu, meskipun nadanya datar. Ringan, tapi alisnya penuh percaya diri. Zuo Yu memiliki dua Nanshan Soul dengan kualitas yang sangat baik di tangannya. Chao Dronling mengatakan sebelumnya bahwa dengan mengandalkan dua Nanshan Soul ini, dia dapat menembus Ascension Realm dengan peluang yang lebih besar. Dalam dunia kultivasi Nanshan Soul, tidak mudah untuk dihadapi, bahkan jika ada kesempatan untuk membunuh orang yang memiliki Nanshan Soul, mereka akan meledak sendiri. Tetapi Zuo Yu memiliki suara 9 naga, yang mana dapat mengguncang kesadaran di Nanshan Soul. Lembah naga adalah tempat di mana dua jiwa Raja Naga Iblis, yang baik dan yang jahat, akan bertarung. Karena waktu bertarungnya sangat lama, Naga Iblis menciptakan ruang dan waktu, dan Raja Naga Iblis ditempati oleh jiwa jahat.
Selama waktu itu, dia hanya bersembunyi di lembah naga iblis dan membuat banyak hal yang kuat dan berbahaya untuk memasukinya, kata budak naga besar itu. Zuo Yu mengangguk, dan dia duduk di aula bersama budak naga besar, menunggu budak naga lainnya membuka lorong. Setelah 3 jam berlalu, budak naga besar itu berkata dengan suara yang dalam, "Ini akan dimulai, jaga kekuatan mentalmu dulu, agar tidak lewat diserang oleh kekuatan mental." Zuo Yu menutup matanya dan menjaga semangatnya. "Ayo mulai," kata budak naga. Zuo Yu merasa pusing, dan kemudian mendengar seruan budak naga besar itu, "Apa yang terjadi?" Dia segera membuka matanya dan mendapati dirinya berada di lembah yang sangat besar, yaitu lembah yang sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan hijau yang dikelilingi, ada bunga berwarna-warni dan indah di sini, dan sungai kecil jernih. Dan Anda bisa melihat ikan berenang di bawah. Zuo Yu melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat Dalongnu. Dalongnu seharusnya ikut bersamanya, dan dia juga ingin membimbingnya dalam kultivasi, tetapi sekarang dia tidak dapat melihat Dalongnu. Kepala. Kepala. Zuo Yu meraung, dan dia hanya bisa mendengar gaungnya sendiri. Dalong Nu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi dalam pandangan Zuo Yu, sangat indah, sangat damai, dan tidak ada bahaya. Apa yang terjadi? Dalongnu masih duduk di aula itu, tetapi Zuo Yu sudah pergi, dan dia berteriak beberapa kali karena terkejut. Budak naga besar itu menunggu beberapa saat sebelum suara lemah terdengar. Tubuh anak itu mungkin mengandung naga setan besar, jadi ketika kami melakukan teleportasi, kami juga menghitung Raja Naga Setan, jika tidak, kami kekuatan naga tidak akan berkurang, terkuras. Budak naga besar itu menampar meja dengan keras, kami benar-benar melewatkan langkah ini. Sebenarnya tidak seperti ini, tetapi Cao Dronling sengaja, dia tidak ingin budak naga besar ikuti Zuo Yu, karena itu akan menghalangi Zuo Yu, dan dia akan sangat merepotkan. Berhentilah berteriak, aku menggerakkan tangan dan kakiku selama teleportasi, orang itu tidak bisa lewat, selama ada orang di dalam, mereka tidak bisa masuk, ini adalah batasan kecil yang ditetapkan oleh naga ajaib. Cao Dron kata Ling. Mengapa kamu tidak membiarkan orang itu masuk? Zuo Yu bertanya dengan bingung. Sial, anak laki-laki, apakah aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri? Kemudian kamu bisa bergaul dengan wanita-wanita itu, dan kultivasi ganda dapat memberimu keuntungan besar. Ding Ling mengutuk sambil tersenyum. Wajah Zuo Yu langsung ditutupi dengan senyum jahat, dan dia bertanya, apakah Mutiara Qian Kun akan dimasukkan dalam ruang dan waktu ini? Tentu saja, dunia Qian Kun sama dengan di sini, jangan khawatir. Katanya. Roh Kuali adalah penjelmaan dari Jiusuan Tianzun dan 18 gadis. Tentu saja Zuo Yu lega, sekarang dia tidak sabar untuk melepaskan Liu Shuixin dan Leng Yanxuan untuk menenangkan adik laki-lakinya. Zuo Yu berkeliaran di sekitar sini untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan bahaya apapun di sini, bahkan binatang yang kuat sekalipun. Meskipun aura di sini tipis, namun penuh vitalitas. Zuo Yu terlihat sangat mirip dengan kehidupan seperti ini iblis dunia monster ganas. Ini adalah lembah naga iblis. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang mengancam puncak alam kenaikan. Aku tidak tahu apa itu. Kurasa para budak naga itu harus tahu, tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya itu, kata Cao Dronling. Zuo Yu menebang beberapa pohon dan membangun sebuah rumah kecil di tepi sungai kecil tepat ketika dia hendak memberitahu para wanita tentang situasi di sini. Cao Dronling tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Ada apa? Zuo Yu segera menjadi waspada. Yang paling berbahaya adalah sejenis tubuh roh, tetapi tubuh roh semacam ini mengembun menjadi tubuh fisik dengan menyerap esensi matahari dan bulan, sehingga Qi Sain 9 naga Anda tidak dapat melukai mereka. Nada kuali bermartabat. Zuo Yu menelan ludahnya, ini adalah makhluk yang dikandung antara langit dan bumi. Peluang apa yang diperlukan untuk mengubah sinar aura lain menjadi makhluk hidup? Dapat memadatkan tubuh fisik dengan menyerap esensi matahari dan bulan, jadi benda semacam ini pasti sangat kuat. Kemarilah, di luar rumahmu, hanya ada satu. Kekuatanmu ada di tahap surgawi akhir, jadi kamu harus bisa menghadapinya. Kata Cao Dronling. Saat Cao Dronling mengucapkan kata-kata ini, Zuo Yu mendengar, bang-bang, ketukan di pintu dengan sangat kuat, sepertinya kasar, tetapi mereka tetap sopan, karena mereka tahu cara mengetuk pintu.
Zuo Yu menegangkan sarafnya, karena dia tahu bahwa dia akan segera melihat makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya, makhluk yang kuat. Zuo Yu membuka pintu, tetapi dia tidak melihat siapapun, tetapi lututnya tiba-tiba sakit, yang membuatnya berteriak. Dia melihat ke bawah, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Ternyata orang yang mengetuk pintu baru saja sekarang ada sedikit kentut yang mencapai tinggi pahanya. Nak. Ini adalah anak laki-laki yang tampaknya berusia sekitar 5 tahun, dengan kepang diikat ke langit, ikat perut kecil berwarna merah, pantat telanjang, kaki telanjang, sangat imut, sepasang mata kecil berwarna gelap dan cerah, terlihat sangat polos. Dia sedang menatap Zuo Yu saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, karena dia baru saja memukul lutut Zuo Yu. Zuo Yu mengolah tubuhnya menjadi tubuh iblis emas, tetapi dia melolong ketika dia dipukul oleh kepalan kecil seorang anak. Dapat dilihat bahwa kekuatan anak ini sangat mencengangkan. Yang paling mengejutkan Zuo Yu adalah dia tidak melakukannya. Aku bisa merasakan nafas anak itu. Halo paman, aku lapar, kata anak itu dengan suara kekanak-kanakan. Bab 363 Pernikahan Paksa. Zuo Yu baru saja mengejutkan pintu. Barusan Cao Dronling berkata bahwa kekuatan anak ini berada di level surga dan manusia, yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Apa yang ingin kamu makan? Zuo Yu pulih dan bertanya. Buah, kata anak itu. Zuo Yu melihat keluar pintu, tetapi tidak menemukan orang lain, lalu mempersilakan anak itu masuk, membawanya ke kamar, mengeluarkan sepiring buah spiritual, dan meletakkannya di atas meja. Buah, air liur tetap ada, dan mengulurkan tangan kecil untuk segera meraih buah-buah spiritual itu. Melihat anak seperti itu, Zuo Yu tidak mewaspadai dia, tetapi dia tidak tahu mengapa anak ini mengetuk pintunya. Dia baru saja mengambil alih rumahnya belum lama ini. Anak kecil, mengapa kamu datang ke tempatku? Bagaimana kamu tahu ada orang di sini? Zuo Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak itu memakan lebih dari setengah buah roh sekaligus, dan masih banyak yang dimasukkan ke mulutnya. Dia mengunyah buah itu, dan berkata perlahan, orang-orang di klan meminta saya untuk datang ke sini. Mereka mengatakan bahwa seseorang baru saja datang ke sini, jadi saya ingin melihat orang seperti apa dia. Bocah ini dikirim untuk menyelidiki situasinya. Zuo Yu sangat kesal karena dia membiarkan pria sekecil itu datang. Jika dia bertemu dengan mereka yang melakukan hal-hal jahat, bukankah itu akan menyakiti anak yang cantik ini? Orang-orang di klan mengatakan bahwa jika seseorang memberi saya sesuatu untuk dimakan, dia pasti orang yang baik. Saya kenyang sekarang, dan saya ingin kembali. Anak itu menjilat jus di sekitar mulutnya, melompat dari bangku, dan kata bum berlari keluar, sangat cepat. Ada suara, bang. Anak itu mengetuk pintu. Zuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Sekarang dia tahu bahwa ada ras yang sangat kuat di sini. Tubuh roh yang lahir di dunia umumnya disebut ras roh, dan perlombaan roh di sini adalah yang paling kuat dan dapat berevolusi menjadi manusia baru saja. Seorang anak yang terlihat seperti berusia beberapa tahun memiliki kekuatan makhluk surgawi. Setelah Zuo Yu diakui sebagai orang baik oleh anak itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia khawatir dia akan diserang oleh ras roh di sini, jadi dia selalu waspada. Sekarang dia lega dan menunggu suku-suku roh itu datang untuk menemukannya dia. Mereka sendiri terkondensasi dari energi spiritual. Butuh puluhan ribu tahun untuk berubah menjadi roh, lalu dari roh ke jiwa, dan akhirnya memadatkan daging. Butuh puluhan ribu tahun sebelum dan sesudah, dan pasti ada lingkungan yang sangat baik, kata Dingling. Lalu mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka? Zuo Yu tahu bahwa kultivasi anak itu baru saja berada di tingkat surga dan manusia, tetapi dia tidak mengira anak itu bisa memiliki kekuatan super. Mereka berubah dari aura. Ketika mereka berevolusi menjadi jiwa, mereka dapat menyatu dengan aura. Jika kekuatan spiritual mereka tidak kuat, mereka tidak dapat merasakan keberadaan mereka, karena aura yang mereka pancarkan sama dengan aura di sekitar mereka. Ding, kata Dingling. Aura di sini sangat tipis, tapi Zuo Yu masih bisa merasakannya sedikit. Pada saat ini, dia bahkan lebih bingung. Aura di sini sangat tipis, tapi ras roh ini masih lahir. Ini dia lagi, ada 10 orang. Aku tidak tahu berapa banyak orang di klan roh ini, kata Cao Dronling. Zuo Yu awalnya sangat lega, tetapi ekspresinya segera berubah, karena cara orang-orang ini masuk sangat kasar, dengan permusuhan di wajah mereka.
mereka menerobos papan kayu rumah dan bergegas masuk. 10 orang ini membentuk lingkaran dan mengelilingi Zuoyu yang sedang duduk di samping meja. Mereka menatap Zuoyu dengan ganas. Pakaian, usianya terlihat sekitar 30 atau 40 tahun, beberapa tampan, beberapa biasa, memegang batang besi hitam di tangan, menusuknya ke tanah. Zuoyu melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, dan bertanya dalam hatinya, apakah saya bukan orang baik? Semuanya, saya membangun rumah ini, dan Anda merusaknya seperti ini, yang membuat saya sangat tidak bahagia. Zuoyu berdiri bangun, dan berkata dengan ringan, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia tidak memiliki keluhan dengan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini menghancurkan hasil jerih payahnya, tidak ada yang akan bahagia. HMPH, kalian ras asing yang menerobos masuk dari luar, kalian membangun hal semacam ini di situs kami tanpa izin kami, jadi bagaimana jika kami merusaknya? Kami di sini untuk menangkapmu, kembalilah bersama kami. Teriak pria berjanggut itu. Mengapa kamu menangkapku? Zuoyu mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan hendak menyerang. Karena kamu adalah ras asing yang masuk, kata pria berjanggut itu. Zuoyu menarik napas ringan, anak itu baru saja ditipu oleh mereka, dan dia dapat menggunakan seorang anak untuk mengetahui beritanya, ras roh ini tidak terlihat baik baginya. Perlombaan roh ini memiliki tipuan, biarkan anak yang lucu itu datang untuk meminta sesuatu untuk dimakan, jika sesuatu diberikan kepada anak itu akan mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang baik, biarkan orang itu yakin dan rilekskan kewaspadaannya. Jika mereka tidak memberikannya, atau membunuh anak itu, orang-orang ini akan memiliki lebih banyak alasan untuk berurusan dengan Zuoyu. Kamu ingin menangkapku? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Begitu Zuoyu mengatakan ini, semburan panas keluar dari tubuhnya, dan dia merentangkan tangannya, tubuhnya berputar dengan cepat, dan nyala api besar meledak. Dari tubuhnya yang berputar-putar, waktu terbang keluar, dan dia menabrak atap, menyeret naga api dan bergegas ke udara. Pada saat ini, tubuhnya masih terbakar oleh api, tetapi pakaiannya tidak terbakar. Dia melepaskan apinya. Api nyata dari 6 rasa, dan sangat jarang untuk dapat mengendalikan api ini dengan cara ini. Ketika tubuh Zuoyu berputar, 10 orang itu mundur dari nyala api itu, mereka juga takut dengan nyala api semacam ini, jadi mereka semua menghindari udara. 10 orang ini semuanya adalah celestial terlambat, Zuoyu tidak pernah berperang melawan mereka, dan dia tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Di udara, 10 orang ras roh itu mengepung Zuoyu dari kejauhan, wajah mereka penuh dengan ekspresi serius, karena nyala api semacam itu dapat mengancam mereka, dan mereka dapat merasakan bahwa nyala api merah yang dilepaskan dari tubuh Zuoyu berasal dari kejauhan. Betapa mengerikannya! Wajah Zuoyu suram, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak datang ke sini dengan niat jahat, saya hanya datang ke sini untuk menerobos kultivasi saya. Jika seseorang ingin menyakiti saya tidak akan lunak, formasi. Teriak pria berjanggut itu. Ketika 9 orang lainnya mendengarnya, mereka dengan cepat memindahkan posisi mereka. 10 orang mengepung Zuoyu dari kejauhan, mengepung Zuoyu. Jarak antara mereka jauh atau dekat, dan Zuoyu melihat kaki dan tangan mereka bersinar putih. Melangkah dengan langkah aneh di bawah kakinya, dan tangannya juga ditutupi dengan cetakan tangan. Zuoyu menyadari bahwa ini adalah formasi yang kuat, dan dia segera terbang keluar dari pengepungan keempat orang ini, dia menggunakan kecepatan tercepat, dan jaraknya ribuan kaki dari 10 orang ini dalam sekejap mata. Tetapi ketika dia melihat 10 orang itu masih menyiapkan formasi dengan sangat serius, dia masih sangat gelisah dan terus terbang. Ketika dia terbang lebih dari 10.000 kaki, dia sampai di gunung yang tinggi. Tidak ada jalan di depan. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Jaraknya sedikit lebih jauh, Zuoyu tidak terlalu khawatir, karena formasi yang disusun bersama akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, seperti Seven Flower Immortal yang dia temui saat itu, ketika mereka digabungkan, mereka dapat membunuh seseorang yang lebih kuat dari mereka. Punggung Zuoyu ditekan ke dinding gunung, menyaksikan 10 orang mengatur formasi, dia tidak menyangka akan memakan waktu lama untuk mengatur formasi, jika dia tahu sebelumnya, dia akan memberinya pelajaran, dia paling membenci hal-hal ini perlakukan hal-hal di alam sebagai milik Anda. Hah?
Formasi ini sepertinya memancarkan kekuatan ruang, kata Cao Dronling. Begitu Cao Dronling selesai mengatakan ini, Zuo Yu melihat 10 orang itu menyala di mana-mana, dan lingkaran yang dikelilingi oleh mereka tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, seperti bola cahaya putih besar. Mata Zuo Yu tersengat oleh cahaya putih yang kuat, dia harus menutup matanya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar. Ketika dia membuka matanya, dia tertegun. Dia benar-benar muncul di tengah 10 orang itu, di dalam bola cahaya putih itu. Dia tidak bisa bergerak saat ini, dan ada semburan rasa sakit yang menggelitik di benaknya. Di sini, pada saat yang sama, dia juga meluncurkan mental menyerangnya pada saat ini. Zuo Yu mengerti mengapa orang-orang itu membutuhkan waktu lama untuk membentuk formasi seperti itu, karena lembah naga sangat besar. Mereka akan melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berlari, dan mereka akan dibunuh oleh orang-orang ini. Kunci posisinya, dan gunakan formasi ini untuk memindahkannya. Kamu tertangkap oleh mereka sekarang, kamu tidak akan bisa lari dari bola cahaya ini. Kata Dingling, dia sepertinya tidak khawatir. Lalu mereka menangkap mereka kembali seperti ini? Zuo Yu sangat tidak rela. Jika dia telah membunuh salah satu dari mereka sebelumnya, mungkin dia tidak akan tertangkap sekarang. Meskipun orang-orang ini menangkap Zuo Yu, mereka tidak menyerangnya lagi, tetapi menggunakan beberapa tali khusus untuk menjebak tangan dan kaki Zuo Yu. Hei, biarkan orang-orang ini membawamu kembali. Kamu pasti bisa melarikan diri dengan menggunakan kekuatan bayanganmu sekarang, tapi karena mereka memperlakukanmu seperti ini, kupikir kamu harus membalas dendam dan pergi ke sarang mereka untuk bertarung. Dingling tertawa. Zuo Yu tidak ingin membekukan hubungannya dengan klan ini, lagi pula dia akan tinggal di sini selama 25 tahun. Zuo Yu dibawa ke sebuah desa kecil, dia dibawa kembali oleh seseorang, seperti membawa babi. Saat ini dia melihat anak dengan kepang diikat ke langit lagi. Paman, mengapa mereka menginginkanmu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Anak itu mengikuti kelompok itu, menatap Zuo Yu dan bertanya. Tidak. Zuo Yu tersenyum kecut. Saat ini, banyak orang di desa berlari keluar satu demi satu untuk menonton Zuo Yu. Ada pria, wanita, tua dan muda, dan pria dan wanita muda sangat tampan dengan kulit putih. Mereka semua mulai berbicara ketika melihat seorang pria dibawa kembali. Telinga Zuo Yu bagus, dan dia mendengar kalimat yang membuatnya hampir memarahi ibunya. Tanpa diduga, setelah ratusan tahun, seorang pria muda dan kuat akan datang, dan putri patriark yang seperti monster diberkati lagi. Ya, setiap kali orang luar masuk, mereka akan disiksa sampai mati oleh monster itu, dan kemudian tidak ada tulang yang tersisa. Ini tidak bisa disalahkan padanya, lagi pula, dia terlalu jelek, dan laki-laki di klan tidak mau untuk mendekatinya, jadi orang luar tidak beruntung itu hilang. Mendengar bisikan diskusi orang-orang itu, Zuo Yu tahu alasan mengapa dia ditangkap, bahwa dia ingin menjadi suami dari seorang wanita yang sangat jelek. Sial! Senior Dingling, aku tidak bermain lagi, aku pergi sekarang, aku tidak ingin dilemparkan ke dalam bayangan seperti itu. Zuo Yu hanya ingin menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, Dingling berkata, tenang, tunggu. Mari kita bicara tentang situasinya, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan reputasi anak Anda hancur. Bab 364 Penjaga Naga Iblis yang Aneh. Zuo Yu dibawa ke sebuah rumah, dia terlempar ke tanah, tali di tubuhnya terlepas secara otomatis, tetapi dia menemukan bahwa tanah di bawah pantatnya memiliki banyak garis misterius. Ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa dia telah dilemparkan ke dalam formasi begitu dia memikirkannya. Dia tahu bahwa itu adalah formasi yang dirancang khusus untuk menjebak orang. Kekuatan neneknya telah dipenjara, dan dia hanya bisa mendapatkan sedikit darinya melalui manik roh. Zuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan janggut masuk. Ketika dia melihat Zuo Yu, matanya menunjukkan kekaguman, karena dia dapat melihat bahwa tubuh fisik Zuo Yu sangat kuat. Meskipun pria parubaya itu berpakaian sederhana dan rambut serta janggutnya tidak terawat, perubahan wajahnya memancarkan pesona yang aneh. Sekilas Zuo Yu dapat mengetahui bahwa pria parubaya ini adalah orang yang telah melampaui alam kenaikan. Kekuatannya sangat kuat, dia menebak bahwa pria parubaya ini adalah patriark di sini.
Orang seperti itu benar-benar akan melahirkan anak perempuan yang sangat jelek. Saat itulah Zuo Yu ingat bahwa ras roh yang dikandung oleh langit dan bumi harus mandul, dan bahwa mereka dapat memadat menjadi tubuh manusia hanya untuk kenyamanan kultivasi mereka sendiri. Di mana Putri Patriark? Baru pada saat itulah Zuo Yu merasa ada yang aneh. Maaf, tolong maafkan kami karena mengundang Anda ke sini seperti ini. Pria parubaya itu berkata dengan nada meminta maaf. Zuo Yu berdiri dan berkata sambil mencibir, HMPH, jika kamu mengundangku dengan sopan, aku tidak akan pernah menolak. Cara ini hanya akan membuatku merasa jijik padamu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Wajahnya, dia tidak menyangka seseorang akan berani berbicara seperti itu di depannya. Tapi dia tidak marah, dan berkata, aku mengundangmu ke sini karena aku ingin kamu berjanji. Apa itu? Zuo Yu sudah tahu apa itu, tapi masih dengan sengaja pura-pura tidak tahu. Saya memiliki seorang putri yang secantik peri. Meskipun ada banyak pria hebat di klan ini, putri saya bahkan tidak menyukainya. Dia bersikeras pada manusia sebagai suaminya. Menurutnya, seorang manusia yang bisa datang ke sini, mereka semua memiliki kekuatan tertentu, jadi, kamu mengundangku ke sini, dan kemudian memintaku untuk setuju menikahinya. Zuo Yu mencibir, seorang putri secantik peri? Dia tidak akan sebodoh itu untuk mempercayai hal yang begitu hebat. Itu benar, selama kamu setuju, aku bisa segera menikahimu. Pria parubaya itu sepertinya tidak melihat cibiran di wajah Zuo Yu. Dia pikir Zuo Yu setuju, jadi diam-diam dia bahagia. Bagaimana jika saya tidak setuju? Zuo Yu bertanya dengan ringan, yang membuat wajah pria parubaya itu tenggelam, dan tekanan seperti gunung besar menghampirinya. Zuo Yu hampir tidak bisa diam, tetapi dia tetap diam. Dia bertahan, tetapi tekanan yang tiba-tiba masih menyebabkan dia beberapa luka dalam, dan dia memuntahkan seteguk darah. Jika kamu tidak setuju, aku akan menguncimu sampai kamu setuju. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Zuo Yu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, saya datang ke sini hanya untuk meningkatkan kekuatan saya, dan saya hanya memiliki 25 tahun. Selama 25 tahun ini, saya akan dipromosikan ke alam Ascension, jika tidak saya akan mati. Karena saya menandatangani kontrak hidup dan mati dengan orang lain. Zuo Yu secara singkat berbicara tentang kontrak yang dia dan Huang He buat, tetapi dia tidak menyebutkan siapa yang mengirimnya ke sini, juga tidak menyebutkan masalah naga ajaib. Selain itu, ada beberapa wanita di sekitarku. Jika aku menikahi putri bangsawanmu, bukankah dia akan dianiaya? Zuo Yu berkata, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Cao Dronling tidak bersuara. Oleh Cao Dronling, dia berani berbicara sedikit lebih keras. Tidak masalah berapa banyak wanita yang kamu miliki, selama kamu bisa menikahi putriku. Jika kamu menikahinya, tidak masalah bagiku apakah kamu hidup atau mati di masa depan. Aku hanya ingin kamu menikahinya. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Pada saat ini, Zuo Yu semakin yakin bahwa anak perempuan yang dia bicarakan pasti sangat jelek sehingga tidak ada yang menginginkannya, tetapi mengapa dia terburu-buru untuk menikah? Menurut yang aku tahu, ras roh tidak bisa melahirkan anak seperti manusia, kan? Bagaimana kamu bisa punya anak perempuan? Tanya Zuo Yu. HMPH, sepertinya kamu tidak ingin menikahinya lagi, jadi aku akan membiarkanmu memikirkannya lagi. Setelah pria parubaya selesai berbicara, Zuo Yu menghilang ke dalam ruangan dengan lambaian tangannya. Dia tidak menjawab pertanyaan Zuo Yu. Mata Zuo Yu menjadi gelap, dan dia sampai di tempat yang gelap. Suhu di sini sangat rendah, dan ada semburan udara mendung, yang membuat punggungnya terasa dingin. Ini adalah ruang batu bawah tanah, dan sepertinya banyak orang yang dikurung, hati-hati. Kata Cao Dronling. Zuo Yu menggunakan kekuatan transformasi bayangan, tetapi dia tidak dapat menembus dinding di sini. Orang tua, kamu membunuhku. Ingatan, kata Dingling. Oh, ingatan apa? Menjadi putrinya. Kata Dingling. Zuo Yu mendorong pintu batu kamar batu ini, tetapi ternyata tidak terkunci. Setelah dia membuka pintu, dia dibawa ke sebuah lorong. Dia melihat kedua ujungnya dan menemukan bahwa lorong itu sangat panjang dan tanpa dasar. Ini seperti istana bawah tanah di sini. Lorong-lorong di istana bawah tanah sangat rumit, dan dapat dilihat bahwa area istana sangat luas.
Zuoyu curiga bahwa istana bawah tanah sebesar lembah naga di atas. Pada saat ini, dia merasakan jejak fluktuasi energi, yang membuatnya merasa akrab. Itu budak naga. Teriak Zuoyu, dan bayangan hitam terbang ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zuoyu tidak bisa menahannya. Dia hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dadanya ditusuk oleh seseorang dengan senjata tajam ke atas. Zuoyu merong dengan liar, dan meledakkan tinjunya menantang api enam rasa yang sebenarnya, mengenai kepala budak naga, dan melihat budak naga yang mengenakan tudung menjerit, dan terbang keluar, dan tudung hitam itu juga terbakar. Budak naga itu menjerit dan berguling-guling di tanah. Api asli enam rasa jelas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh para budak naga ini. Ini bukan budak naga, ini penjaga naga iblis, kata Cao Dronling. Bukankah gaun ini milik Long Nu? Zuoyu bertanya. Budak naga dan penjaga naga iblis keduanya mengenakan pakaian yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah fluktuasi energi pada tubuh mereka. Budak naga memiliki sedikit aura naga pada dirinya, tetapi penjaga naga iblis ini tidak memiliki itu. Jenis roh jahat yang kejam di sekujur tubuhnya, kata Cao Dron. Penjaga naga iblis di tanah telah dibakar menjadi abu oleh api asli Li Wei, tetapi ada manik sebening kristal di tanah yang belum terbakar, dan itu bersinar dengan cahaya redup. Zuoyu memasukkan api asli enam rasa yang tidak terbakar ke dalam tubuhnya, mengambil manik panas, dan merasa ada kekuatan yang sangat murni di dalamnya, dan sepertinya bukan jenis penjaga naga ajaib yang memancarkan roh jahat. Dari manik-manik mereka setara dengan inti emas. Penjaga naga yang baru saja menyerangmu adalah manusia surgawi tahap akhir, tetapi manik-manik itu seharusnya berwarna hitam. Mungkinkah kekuatan apimu yang terintegrasi ke dalam manik-manik roh telah menjadi begitu? Kata Kuali. Zuoyu menyingkirkan manik itu dan meraba-raba lorong di sini. Dia melepaskan jiwa iblis misterius dan berjalan di depannya. Yang mengejutkannya adalah ada begitu banyak penjaga naga iblis di bawah. Mungkinkah mereka membawanya saat naga ajaib datang? Jika demikian, maka penjaga naga ajaib ini seharusnya sudah berlalu selama bertahun-tahun. Pantas saja kekuatan mereka berada di tahap akhir dari peringkat surgawi, seru Cao Dronling. Ada ratusan pengawal naga iblis di arah Zuoyu barusan. Ada ratusan celestial yang terlambat, betapa menakutkannya kekuatan ini. Ini hanya sementara yang ditemukan Zuoyu. Yin Qi di sini sangat berat, tapi sekarang aku hanya bisa merasakan Yin Qi yang sangat lemah. Mungkin ada danau Jiuyo di sini, kata Cao Dronling. Apa yang membuat Zuoyu bahagia adalah bahwa penjaga naga ajaib di sini semuanya bodoh, dan mereka hanya tahu bagaimana menerkam orang ketika mereka melihat mereka. Sepanjang jalan, Zuoyu membakar 100 atau 2 orang sampai mati, dan mereka semua mendapatkan jenis itu transparan pil emas mengandung beberapa energi yang telah disempurnakan. Selama dihirup ke dalam tubuh, itu akan mudah menyatu dengan energinya sendiri. Dia memberikan beberapa manik-manik kepada Mokui, karena berguna untuk pembentukan formasi, dan lalu memberikannya pada Mokui bagian dari wanita itu, biarkan mereka menggunakan ini untuk berlatih. Zuoyu masih belum memberitahu wanita-wanita itu bahwa dia datang ke tempat seperti ini sejak wanita-wanita itu mengetahui tentang Suiroi. Mereka berlatih dengan sangat rajin, karena mereka ingin berbagi tekanan untuk Zuoyu. Di istana bawah tanah yang gelap di sini, ada banyak kamar batu, tetapi semuanya kosong. Sebelum Zuoyu melewati sebuah kamar batu, dia akan membuka pintu untuk melihatnya, tetapi setelah itu, dia kehilangan minat, hanya berjalan sepanjang jalan. Mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Zuoyu melihat sekilas gerbang batu yang berbeda dari gerbang batu lainnya. Tidak ada debu di gerbang batu ini. Terlihat banyak orang yang masuk. Zuoyu berhenti di depan gerbang batu ini. Sepertinya ada seseorang di dalam, kata Cao Dronling. Sepertinya kamu juga tidak yakin? Zuoyu bertanya. Tidak, karena setiap ruang batu di sini memiliki formasi yang secara khusus digunakan untuk menyembunyikan nafas di dalam, kata Cao Dronling. Zuoyu datang jauh-jauh, berjalan lebih dari 2 jam, dan melihat ratusan gerbang batu, dan ada formasi di dalamnya. Saat itu, naga iblis ini pernah menjadi tokoh teratas dalam formasi, sekuat Jiu Xuan Tianzun, tetapi mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya, kata Cao Dronling. Kamar batu ini memang sangat aneh, karena bahkan jiwa iblis misteriusnya tidak bisa masuk.
Zuoyu meletakkan tangannya di pintu batu, dan ketika dia mendorong pintu batu itu terbuka, sebuah celah terbuka, dan tiba-tiba dia merasakan aura pembunuh yang sangat dingin keluar dari pintu batu itu. Zuoyu dengan cepat mundur beberapa langkah, memanggil pedang bayangan langit, mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan terdengar ledakan keras, mengingatnya di istana bawah tanah yang kosong ini, lengan Zuoyu langsung terasa sangat mati rasa. Zuoyu melihat senjata itu menyerangnya, itu adalah pisau tajam seperti bulan sabit, bilahnya hitam pekat, tetapi bilahnya bersinar dengan cahaya merah redup, seperti darah segar yang memancarkan cahaya merah. Pria itu membanting pisaunya, dan menemukan bahwa dia meleset dari sasaran, dan juga dikejutkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Titik lemahnya adalah dia bersandar di dinding batu, dan dia mungkin telah terbang keluar. Zuoyu telah lama mahir dalam keterampilan bela diri. Kejutan balik, dia biasanya akan menggunakan gerakan ini untuk membalas serangan seperti itu, tetapi kekuatan barusan begitu besar bahkan dia terkejut. "Siapa kamu?" tanya pria itu, suaranya dingin dan serak. Bab 365 Binatang Iblis Transformasi. Zuoyu melihat pria itu. Itu adalah pria dengan rambut acak-acakan dan noda hitam di wajahnya. Dilihat dari garis wajahnya, pria ini pasti pria tampan. Dia setengah lebih tinggi dari Zuoyu berukuran sebesar ini, dengan sosok kekar, dan tangan yang memegang parang masih terbungkus kain hitam. Pria itu juga memandang Zuoyu, matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Zuoyu tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Monster!" "Tidak, aku." "Monster," kata pria itu, dia sedang menunggu panggilan Zuoyu tanya jawab. "Aku seorang manusia, aku menyebutkan namaku, dan kamu mengenalku lagi." Zuoyu berkata, Zuoyu belum pernah melihat monster berubah menjadi manusia, tetapi dia yakin monster yang berubah di depannya itu sangat kuat. "Manusia yang bisa datang ke sini bukanlah manusia biasa, katakan padaku." Pria itu sebenarnya ingin tahu nama Zuoyu. Zuoyu menggosok dagunya, lembah naga iblis ini ada di dunia iblis surgawi, dan ada juga manusia di dunia iblis surgawi ini? "Zuoyu, bagaimana denganmu?" tanya Zuoyu. Gigi melengkung. Pria itu mengguncang pedang di tangannya, dan aura pembunuh yang baru saja dia tekan tiba-tiba keluar lagi. Dalam kegelapan, lampu merah melingkar menyala, dan garis melengkung muncul di wajah Zuoyu. Ada noda darah di wajahnya, dan ketika dia menebas dengan pisau, dia juga menusuk pedang, dan ada noda darah ekstra di wajah bernoda Crooked Fang. "Untuk keluar, aku akan membunuhmu," kata gigi bengkok. Dia menebas beberapa kali seperti kilat, tetapi ketika dia menebas, Zuoyu menghilang, hanya menyisakan bayangan yang perlahan menghilang. Zuoyu memegang pedang bayangan langit dan berdiri jauh darinya. Dia harus mencari tahu mengapa dia hanya bisa keluar setelah membunuhnya. Ada semburan energi jahat hitam yang keluar dari tubuhnya, dan dia benar-benar ingin bersaing dengannya. Monster yang berubah ini. Merasakan energi hitam menakutkan yang memancar dari tubuh Zuoyu, gigi bengkok mengerutkan kening, dengan keterkejutan di wajahnya, tetapi tanpa rasa takut, dia berjalan menuju Zuoyu dengan sangat cepat, berkedip beberapa kali. Segera datang ke Zuoyu, pedang di tangannya menebas Zuoyu, meninggalkan busur cahaya merah dan bayangan dalam keremangan. Zuoyu hanya ingin bersaing dengan binatang yang berubah bentuk ini, untuk meyakinkan dia untuk kalah, dan untuk menanyakan beberapa hal lagi, jadi dia tidak menggunakan seni bela diri yang kuat itu, dia hanya menggunakan ilmu pedang yang paling sering digunakan secara tidak sengaja. Ilmu pedang secara tidak sengaja cepat dan lambat, baik ofensif maupun defensif, sehingga pedang Wanya yang cepat dan gesit tidak dapat menyerang Zuoyu sama sekali. Terlambat untuk mengambilnya kembali tetapi pedang bayangan langit tiba-tiba muncul, memblokir serangannya, dan kemudian pedang bayangan langit akan menghilang lagi, menusuknya perlahan, terlihat lambat, tetapi sangat mematikan, karena saat itulah orang-orang lalai. Setelah beberapa saat, Zuoyu memiliki ekspresi yang sangat santai di wajahnya, tetapi tubuh Wanya ditutupi dengan bekas pedang. Pakaian hitam di tubuhnya telah diambil oleh pedang Zuoyu sejak lama. Darah yang tersisa menodai celananya menjadi merah. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa Zuoyu dapat dengan mudah membunuhnya. Zuoyu sudah memiliki kekuatan untuk melawan tahap surgawi akhir ketika dia berada di tahap kesengsaraan guntur, apalagi sekarang dia berada di tahap surgawi akhir. Selama dia tidak bertemu dengan wanita yang kuat seperti Dong Yun, dia tidak akan terkalahkan.
Monster pengubah bentuk ini, dia memiliki pedang yang sangat kuat, kekuatan yang mengesankan, dan kecepatan yang cepat, dan tidak ada yang lain, tidak seperti Zuoyu yang memiliki beberapa seni bela diri yang kuat dan beberapa keterampilan yang mendalam. Zuoyu tahu bahwa ada banyak binatang iblis di dunia iblis ini, dan taring melengkung di depannya dapat terbentuk, yang berarti bahwa dia telah sampai ke titik ini melalui pertempuran terus-menerus, sehingga aura pembunuh pada dirinya tidak bisa terkekang sama sekali. Benar. Pedang di tangan Wanya jatuh, Zuoyu menggunakan pedang untuk memotong tendonnya, dan pedang bayangan langit milik Zuoyu menggores lebih dari 200 bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan ditusuk lebih dari 100 kali. Masih bisa berdiri. Fisik seperti itu sangat langka bahkan di antara iblis. Aku kalah. Bunuh aku. Wanya berkata dengan kejam, karena dalam pandangannya, Zuoyu menghinanya, dan dia tidak menggunakan kekuatan terkuat untuk membunuhnya di awal, tetapi perlahan menyiksanya. Ambil ramuan ini, dan kamu akan dapat pulih dari semua lukamu. Apa yang Zuoyu berikan padanya adalah pil White Jade Qiang. Tidak mudah mengubah monster menjadi bentuk manusia di dunia iblis surgawi, Zuoyu memutuskan untuk menaklukkan monster ini. Mengapa? Wanya melihat pil White Jade Qiang di tangan Zuoyu, tidak mengambilnya, dan bertanya dengan wajah bingung. Karena aku tidak ingin membunuhmu, bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bisa keluar, tapi aku punya cara untuk keluar. Apakah kamu percaya padaku? Zuoyu tersenyum dan berkata. Melihat wajah tersenyum Zuoyu yang tampan dan tatapan tulus Zuoyu, Wanya mengambil pil White Jade Qiang dan menelannya, hanya untuk melihat bahwa lukanya perlahan sembuh. Wanya sangat terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Zuoyu belum mencapai alam kenaikan, jika tidak, dia tidak akan bisa mendekati Zuoyu sama sekali, tetapi dengan basis kultivasi yang sama, dia masih bisa mengalahkannya dengan kekuatan yang luar biasa, yang membuat dia sangat dikagumi. Aku bukan dari dunia iblis, aku dari dunia kultivasi, kata Zuoyu. Tidak heran kamu berbeda dari manusia di sini. Wanya berkata dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada juga manusia di dunia iblis? Zuoyu bertanya, dan saat ini dia memasuki ruang batuannya. Kekuatan manusia di sini sangat lemah, dan kami bekerja sama dengan iblis di sini untuk melawan monster. Wanya mengangguk. Tidak ada apa-apa di ruang batu, kosong. Zuoyu duduk di tempatnya, mengeluarkan anggur, dan menyerahkannya kepada Wanya. Wanya mengambilnya dan meminumnya, karena rasa anggurnya sangat menarik baginya. Ketika anggur yang kuat masuk ke mulutnya, dia merasa panas di sekujur tubuhnya, dan perasaan menyegarkan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berperang, untuk melampiaskan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Zuoyu tertawa terbahak-bahak ketika melihat penampilan Wanya, dan kemudian berkata, benda ini disebut anggur, saya pikir Anda harus mengetahuinya. Barang ini sangat mahal. Ini diseduh oleh manusia. Wanya mengambil beberapa teguk lagi, sama sekali tidak sopan. Selanjutnya, Zuoyu menanyakan beberapa hal lagi kepada Wanya, dan mengetahui bahwa dia juga dipaksa menikah, tetapi karena dia bukan manusia, dia dipenjara di sini. Memasuki lembah naga iblis dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia iblis, tetapi tidak mudah untuk dimasuki. Gigi bengkok masuk karena kesalahan. Perintah patriark adalah untuk membunuh semua yang ada di bawah, dan kemudian dia bisa naik, jadi gigi bengkok akan membunuh apapun yang bergerak. Dia bertahan dengan melahap inti emas penjaga naga iblis, dan dia telah berada di sini sejak lama. Ratusan tahun. Bisakah kamu benar-benar membawaku keluar? Wanya bertanya, dia sudah lelah tinggal di sini sejak lama, dan dia merasa tidak nyaman bahkan memikirkannya. Tentu saja, hanya saja butuh sedikit waktu. Mungkin aku akan membawamu ke dunia kultivasi saat itu. Kata Zuoyu, jika bukan karena pembatasan 5 tahun, dia sangat ingin melakukannya. Tinggalkan Demon Dragon Valley. Pergi berbelanja. Kamu tidak akan membawaku keluar tanpa alasan, ceritakan tentang kondisimu. Wanya berkata, lampu hijau di matanya berkedip, jelas sangat bersemangat, karena dia tahu betul bahwa benda-benda di bawah istana bawah tanah sangat banyak. Dia sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembunuhan. Aku ingin kamu mengikutiku, keluar dan bantu aku saat aku membutuhkanmu.
Crooket Toad mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa mengikutimu selamanya, beri aku batas waktu. 50 tahun. Bagaimana dengan itu? Kata Zuoyu segera. Oke. Kata Wanya, memuntahkan bola lampu hijau dari mulutnya, dan bola lampu itu melayang di depan Zuoyu. Ini adalah kontrak yang diringkas dengan roh monster kita. Selama aku tidak mematuhimu, kamu bisa membiarkanku mati. Kata Wanya. Zuoyu mengangguk, menangkap lampu hijau, dan menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalam lautan spiritualnya. Bawa dia ke dunia Qian Kun dan serahkan ke Mokui. Kata Cao Dronling tiba-tiba. Zuoyu mengangguk, lalu menyapa Mokui, dan berkata kepada Wanya, aku akan memasukkanmu ke salah satu harta sihirku, dan seseorang akan mengajarimu beberapa hal di dalamnya, yang akan membuatmu menjadi lebih kuat. Wanya langsung setuju, dia hanya ingin keluar sekarang, lalu mengikuti sisi Zuoyu selama 50 tahun, untuk bebas. Zuoyu tersenyum dan mendorong Wanya masuk, dan dia segera melihat ekspresi kaget di wajah Wanya. Mokui sedang bereksperimen dengan formasi di tepi sungai kecil, dan tempatnya agak jauh dari tempat tinggal para wanita itu, jadi meskipun ada pergerakan di sini, akan sulit untuk mengganggu pihak lain. Mokui memandang Wanya sambil tersenyum, berbicara singkat tentang alam semesta, dan kemudian meminta Wanya untuk membantunya dengan pekerjaan kasar. Di mana monster itu? Apakah kamu membunuhnya? Kamu cukup baik, jika kamu berjanji untuk menikah denganku putri, aku akan memberimu hadiah yang murah hati, jika tidak, kamu akan terus tinggal di sini dan melawan hantu-hantu itu. Ini adalah suara patriark klan Eldar. Aku berkata, Tuan Patriark, bagaimana kamu membuatnya tampak seperti tidak ada yang menginginkan wanitamu? Kenapa begitu? Zuoyu tersenyum dan berkata, HMPH, karena hanya ada orang dari spirit race kita di sini, dan putriku ingin menikah dengan manusia, dan dia hanya akan menikah jika manusia mau menikahinya, jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini, sang patriark dikatakan. Tidak, aku sudah memiliki banyak wanita, dan aku mungkin akan segera mati di masa depan, aku tidak ingin mengecewakan putrimu. Kata Zuoyu dengan tegas. Tidak masalah berapa banyak wanita yang kamu miliki, bahkan jika kamu mati besok, asalkan kamu berjanji untuk menikahinya hari ini dan biarkan dia mengikutimu. Kata sang patriark. Zuoyu menghela nafas tak berdaya, tidak, aku tidak akan pernah mengecewakannya. Dia tidak bisa menolak terlalu sederhana, apalagi mengatakan bahwa putri patriark adalah monster yang jelek, jika tidak bahkan jika Cao Drone Spirit bergerak, dia akan menderita, karena itu adalah keberadaan di luar alam kenaikan. Karena itu masalahnya, maka kamu dapat terus tinggal di sini. Jika seseorang datang lagi dan berjanji untuk menikahi putriku, aku akan segera membunuhmu, kata patriark dengan marah. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.